Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam cintanya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini, kita akan angkat pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita akan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah,
mau menyembah Engkau. Kami mau meninggi-tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. 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 Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa. Dan kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Tuhan kiranya urapi kami semua. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Bila puji-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Boleh menyenangkan Engkau. Terlebih lagi menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat kita berbakti dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Kita angkat pujian. Dengarkanlah suara nafiri. Api kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Mari saudara, kita akan memuliakan Tuhan dan bersorak-sorai. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berikan puji-pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya
Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan mengurapi kita. Mungkin saat ini saudara datang dengan beban berat. Mungkin saat ini saudara datang dengan sakit penyakit. Mungkin saat ini saudara datang dengan penuh persoalan. Saat kita datang kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita angkat pujian, Dia sanggup, Dia sanggup. Oh, Dia sanggup. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita akan angkat pujian ini lagi. Yesus, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya.
Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hidup kami, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami, Engkau sanggup memulihkan ekonomi kami, Engkau sanggup memulihkan kesehatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi Allah kami yang hidup, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan tiba sebentar kita boleh diberkati lewat firman Allah. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Bapa, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami tujukan kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam setiap hati kami, untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan, menangkap isi hati-Mu Tuhan. Terlebih kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, biar Roh Kudus yang terus berkarya dalam setiap kehidupan kami yang hadir pada pagi hari ini, untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan sambut firman-Mu dengan kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita bersama-sama kembali pagi hari ini untuk diberkati lewat kebenaran firman Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya memberi tema yang tidak kelihatan, menentukan yang kelihatan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita mau bersama-sama pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita sebentar bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Saudara, mari saya tunggu bersama-sama untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Puji Tuhan. Dan saya akan bacakan ayat ini, saudara. Demikian firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan saudara kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus mengenai tentang kehidupan saudara manusia ini. Nah saudara, bagaimana tadi Rasul Paulus berkata di situ, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya hanya sementara. Namun saudara, sedangkan yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah saudara yang kasih Tuhan, bahwa di dalam kehidupan yang kita lalui, yang kita jalani, maka saudara kita berhadapan dengan dua dimensi. Ya, yang selalu bersamaan saudara. Nah saudara, dua dimensi yang berbeda. Nah saudara, tapi secara bersama-sama. Dan itu sebabnya saudara kita perhatikan dimensi yang pertama adalah saudara yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu adalah tubuh kita. Fisik kita ini kelihatan. Namun di sisi lain yang tidak kelihatan adalah roh kita. Itu tidak kelihatan. Namun ini saudara semua berjalan bersama-sama. Ya. Nah saudara, jadi kita perhatikan di sini, ya, tubuh kita kelihatan, tapi roh kita tidak kelihatan. Inilah saudara yang berjalan bersama-sama saudara. Nah saudara, begitu juga ya, bahwa kita ini manusia. Saudara manusia, kita ini kelihatan. Ya, kita berjalan bersama-sama, kita ini kelihatan karena kita manusia. Namun saudara di sisi lain yang tidak kelihatan apa? Yaitu Allah, yaitu Tuhan yang tidak kelihatan. Yang juga saudara di situ Tuhan yang tidak kelihatan, tapi juga saudara kita berjalan ya, bersama-sama dengan Tuhan yang tidak kelihatan saudara. Nah itulah sebabnya di mana Rasul Paulus menjelaskan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara dikasih Tuhan, namun kecenderungan manusia, kecenderungan kita saudara, acap kali kita hanya lebih memperhatikan yang kelihatan. Ya satu contoh, yaitu tubuh jasmani kita. Nah saudara, tubuh jasmani kita, lalu kita saudara sering kita memberi makan tubuh jasmani kita. Tapi acap kali kita saudara kurang perhatikan dengan roh kita, jiwa kita yang tidak kelihatan. Kita seringkali tidak perhatikan itu. Itu sangat penting sekali saudara, yaitu roh jiwa kita itu juga penting harus kita perhatikan, harus kita juga beri makan. Yaitu makanan rohani, yaitu firman Allah. Nah saudara, disitulah di mana dua dimensi ini saudara berjalan bersama-sama. Seringkali kita sebagai manusia, kita takut kepada manusia yang kelihatan. Tapi kita tidak takut kepada Tuhan, kepada Allah yang tidak kelihatan itu. Nah disitulah saudara, kita perhatikan bahwa yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita akan perhatikan di sini bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia saudara, dia lebih fokus kepada atau dia lebih fokus memperhatikan saudara yang tidak kelihatan. Karena saudara yang kasih Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih penting saudara, jauh lebih nyata dibanding dengan yang kelihatan yang bersifat hanya sementara. Jadi saudara yang kasih Tuhan, justru yang tidak kelihatan itulah saudara menentukan apa yang terlihat atau yang kelihatan. Maka saudara yang kasih Tuhan, bagian dalam hidup kita yang tidak kelihatan itu saudara, itulah yang akan menentukan kehidupan kita yang kelihatan. Puji Tuhan saudara. Ada beberapa hal di sini yang saya akan sampaikan kepada kita semua. Ada dua bagian saudara. Yang pertama adalah
dimensi pergumulan orang percaya. Apa saudara dimensi pergumulan orang percaya itu? Kita akan melihat saudara bahwa kehidupan orang-orang percaya, kehidupan anak-anak Tuhan, maka saudara di sini berbicara tentang bergumul, ya. Satu pergumulan yang kita hadapi bukanlah satu pergumulan yang mudah, yang gampang saudara. Kita akan bersama-sama untuk melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Nah saudara yang kasih Tuhan, dalam Efesus pasal yang ke-6, di situ dijelaskan pada ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Saudara bisa perhatikan dengan baik. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, yaitu yang kelihatan. Tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah itu yang tidak kelihatan. Jadi saudara, kita bisa melihat perlawanan kita adalah satu perlawanan yang tidak kita bisa lihat. Ya, inilah yang disebut dimensi pergumulan, di mana kita tidak bisa saudara melihat lawan kita. Rasul Paulus menjelaskan di situ saudara bahwa pergumulan kita sebagai orang-orang percaya setiap hari saudara itu bukanlah saudara kita melawan yang kelihatan, tetapi kita sedang menghadapi lawan yang tidak kelihatan. Ya, ketika kita berhadapan saudara dengan sesama kita, itu yang kelihatan, itu darah dan daging. Seakan-akan kita memusuhi, kita ingin melawan. Ya saudara, kita ingin membalas kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang merugikan kita. Saudara ketahui bahwa ternyata saudara, ya di balik itu ada yang tidak kelihatan, yaitu saudara pekerjaan tipu muslihat iblis. Jadi saudara, lawan kita Rasul Paulus katakan bukan melawan darah dan daging. Tetapi saudara kita perhatikan di situ, kita sedang berhadapan saudara ya melawan tipu muslihat iblis. Nah saudara, penguasa di udara, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Inilah saudara yang kita harus perhatikan. Tidak kita bisa lihat saudara. Ya, namun secara fisik kita berhadapan ya, dengan orang-orang yang mungkin memusuh kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menentang kita. Saudara, di balik itu adalah pekerjaan iblis yang tidak kelihatan. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, ya, kita harus benar-benar memperhatikan. Kita tidak bisa menggunakan dengan cara akal kita sebagai manusia. Kita tidak bisa, saudara, melawan hal-hal itu, saudara, dengan cara-cara alamiah. Cara logika kita, saudara, itu sangat terbatas. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan hidup itu, saudara, dengan cara kemampuan manusia kita. Nah, saudara, ketahuilah saudara, bahwa kita benar-benar akan mengalami satu kesulitan, satu penderitaan ya, di dalam pergumulan hidup ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya saudara kita berhadapan ya, bukan yang kelihatan, tapi justru yang tidak kelihatan itu. Nah saudara, saya akan lebih lagi untuk membawa saudara kepada satu pengertian tentang hal ini. Satu contoh saudara, ya, ada satu peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek di Rafidim. Di situ tercatat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Nah di sana Alkitab saudara menceritakan ketika terjadi peperangan bangsa Israel dengan saudara bangsa Amalek. Maka saudara Yosua, dia sebagai pemimpin tentara itu membawa
saudara, tentara-tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Amalek. Nah saudara, ketika peperangan ini saudara benar-benar terjadi, ini peperangan secara fisik, yaitu peperangan yang kelihatan saudara. Namun saya kasih Tuhan, sedangkan Musa, Harun dan Hor naik ke satu bukit. Dan di sanalah saudara yang kasih Tuhan, Alkitab menceritakan ketika Musa melihat peperangan itu, maka saudara Musa mengangkat kedua belah tangannya. Saudara, ketika Musa mengangkat kedua belah tangannya, apa yang terjadi? Bangsa Israel menang melawan bangsa Amalek. Namun saudara kasih Tuhan, ketika tangan Musa sudah capek lelah, lalu turunlah tangan Musa saudara, kedua-duanya. Apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel kalah, bangsa Amaleklah yang menang saudara. Nah, terus demikian terjadi. Lalu saudara, apa yang terjadi di situ? Harun dan Hor memperhatikan ketika tangan Musa naik, kok bangsa Israel menang. Ketika tangan Musa turun, kok bangsa Israel kalah. Lalu apa yang dibuat oleh Harun dan Hor? Maka keduanya ini mengangkat kedua belah tangan Musa, sisi kanan dan kiri. Mereka angkat terus. Maka apa yang terjadi saudara? Terjadilah kemenangan kepada bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari di sini, saudara, itulah di mana saudara Yosua dengan tentaranya bangsa Israel ini melawan bangsa Amalek secara fisik kelihatan. Ya, tapi saudara Musa, dia betul-betul bergumul, tidak kelihatan. Ya, Musa, disinilah saudara berbicara dimensi yang tidak nampak. Justru yang tidak nampak inilah yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Saudara perhatikan ketika Musa mengangkat tangan, terus ditopang oleh Harun dan Hor. Apa yang terjadi? Maka kemenangan terjadi kepada bangsa Israel. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi bahwa pergumulan rohani kita itu sangat menentukan saudara pergumulan jasmani kita. Disitulah saudara yang kasih Tuhan, artinya ya pergumulan rohani yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu sangat menentukan saudara kemenangan pergumulan untuk jasmani kita. Saudara, kita perhatikan di situ. Saudara punya pergumulan bukan? Ada pergumulan, saudara menghadapi masalah. Masalah apa? Masalah dalam rumah tangga saudara. Masalah dalam usaha saudara. Dalam ekonomi saudara. Nah saudara, terjadi di situ ada kabut hitam. Di dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara. Seakan-akan ini masalah. Ya. Begitu juga dengan sakit penyakit, itu pun masalah saudara. Masalah dengan kebutuhan perkuliahan anak-anak saudara. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan kita perhatikan di sini. Ada hal-hal yang kita tidak bisa hadapi dengan akal kita yang terbatas. Ya saudara, dengan kekuatan lahiriah yang terbatas. Nah saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya yang kelihatan ini saudara tidak bisa menjawab. Ya, ketika kita sudah tidak bisa lagi, tidak sanggup saudara, maka itulah yang sangat menentukan. Justru yang tidak kelihatan itulah, justru pergumulan rohani itulah yang sangat dibutuhkan, yang sangat diperlukan dalam hidup kita. Apa saudara? Seperti tadi, berbicara Musa mengangkat tangan, itulah berbicara tentang doa. Itulah saudara yang rohani. Yang tidak kelihatan itu adalah doa. Di mana saudara seorang dia berdoa, menyembah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka saudara yang kasih Tuhan, ketika seorang saudara melakukan ya, dimensi yang tidak kelihatan ini, yang rohani ini, yaitu doa penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang dihadapi, maka saudara yang kasih Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan jalan keluarnya.
Tuhan akan memberikan saudara kemenangan. Disitulah terjadi kemenangan saudara. Yosua berperang dengan bangsa Amalek. Bangsa Israel saudara, tanpa ada dukungan Musa di bukit dengan Harun dan Hor, apa yang terjadi? Pasti saudara, bangsa Israel tidak akan mengalami satu kemenangan. Apa yang membuat bangsa Israel menang? Karena Musa mengangkat tangan ke hadirat Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada kekuatan doa yang begitu luar biasa. Ada kekuatan penyembahan yang mengundang hadirat Allah turun. Yang menarik hati Tuhan bekerja, memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Itulah saudara, kita perhatikan bahwa di sini satu pergumulan orang percaya. Saudara, disitulah kita bisa memahami, bukan? Ya saudara, bahwa yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Yang kelihatan tadi sepertinya kalah, saudara, namun akhirnya menang. Ketika apa? Saudara, ada dimensi yang tidak kelihatan, yaitu doa. Disitulah saudara terjadi kemenangan. Puji Tuhan. Contoh yang berikut saudara, yaitu tentang Ayub. Nah saudara, tentang Ayub. Ini satu gambaran saudara dari dimensi kehidupan kita yang kelihatan. Satu contoh saudara, Ayub dia menjalani hari-hari hidupnya seperti biasa saudara. Ya. Maka saudara, kita akan melihat bagaimana Ayub dikisahkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-12, di sana saudara menceritakan bagaimana saudara di situ Ayub ya, dia menghadapi sesuatu masalah. Ya. Kenapa saudara? Kalau saudara baca di situ, ketika anak-anak Allah berhadapan dengan Allah, maka saudara, iblis juga datang kepada Allah, saudara. Iblis datang kepada Allah. Nah, saudara, apa yang dibilang oleh iblis kepada Tuhan di sana? Iblis menuntut ya tentang Ayub, supaya saudara, Ayub ini diminta supaya Tuhan membuka pintu pagar supaya aku bisa menjamah Ayub. Nah saudara, memang Ayub itu dipagari oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan. Seluruh milik kepunyaan Ayub, semua dibentengi, dipagari oleh Tuhan. Iblis tidak bisa mampu untuk menjamah Ayub. Nah saudara, kita perhatikan di situ, ada yang kelihatan, yaitu Ayub dengan segala harta benda, milik kekayaan. Saudara, bagaimana Ayub seorang yang diberkati oleh Tuhan. Namun di sisi lain yang tidak kelihatan, yaitu tadi iblis. Iblis tidak kelihatan. Maka saudara, iblis yang tidak kelihatan inilah yang membuat Ayub menjadi seorang yang menderita. Semua hartanya dijamah oleh iblis. Bahkan tubuh Ayub dijamah oleh iblis. Nah saudara, kita perhatikan di sini ya bagaimana saudara iblis membuat Ayub menderita. Ya, semua yang dia miliki saudara secara harta habis. Tubuh Ayub sakit. Ayub menjadi kalah, Ayub menjadi lemah, saudara, dan sebagainya. Nah saudara, di sini kita bisa melihat. Namun firman Tuhan berkata saudara, yang tidak kelihatan itu, itulah yang menentukan apa yang kelihatan. Dan kita perhatikan saudara, ini satu prinsip yang terus berlaku di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, di sini Ayub, kita pelajari ketika Ayub dia berhadapan dengan persoalan masalah yang berat ini. Nah saudara, di mana hal ini yang menimpa dalam hidup Ayub, harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub saudara lenyap semua, dijamah oleh iblis yang tidak kelihatan tadi saudara. Namun kita pelajari, Ayub tidak terfokus kepada saudara yang kelihatan. Tapi Ayub dia justru terfokus
pada yang tidak kelihatan. Inilah saudara kemenangan Ayub. Ya, dalam Ayub pasal yang ke-1 ayat 20 sampai 21 di situ saudara, apa yang Ayub katakan di situ saudara. Ayub dia justru ya saudara, dia fokus pada yang tidak kelihatan. Maka disitulah satu kemenangan daripada Ayub. Nah saudara, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ayub di situ, kita lihat di sini kemenangan Ayub. Ayat yang ke-20 dari Ayub pasal 1. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya ke bumi dan sujud. Iya, dan menyembah ini. Saudara yang kasih Tuhan, Ayub melakukan hal yang rohani di sini. Ya, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, inilah yang membuat Ayub saudara berkemenangan. Ayub tidak terfokus kepada yang kelihatan. Justru Ayub terfokus kepada yang tidak kelihatan itu. Kenapa? Tadi Ayub di sini menyampaikan, dia sujud menyembah kepada Allah. Dia bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, dengan telanjang, ya, aku keluar dari kandungan ibuku, dan juga dengan telanjang dikatakan aku akan kembali ya ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga lah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini satu hal yang luar biasa Ayub. Coba saudara, kalau kita berhadapan dengan seperti ini, waduh, harta saya hancur, terbakar habis. Termasuk semua uang saya di sana, harta benda saya habis semua. Apa yang kita mau lakukan? Bisakah kita berkata seperti Ayub? Ayub dia tidak melihat yang terlihat. Justru di sini Ayub berkemenangan, dia fokus kepada hal yang tidak kelihatan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah hal yang begitu luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Saudara, di sini Ayub mempunyai satu pemikiran, saudara, yang berkemenangan. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tidak cukup sampai di situ, saudara. Ya, ujian Ayub benar-benar, saudara, membuktikan memang bahwa Ayub dia selalu fokus kepada yang tidak kelihatan itu. Karena yang tidak kelihatan itu sangat menentukan, saudara, masa depan Ayub. Kita melihat, saudara, ketika Ayub, ya, di mana Ayub, saudara, dikatakan di situ melakukan sesuatu dalam hidup Ayub kepada Tuhan. Dan kita perhatikan ayat 9 dari Ayub pasal 2. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, kita perhatikan di sini. Istrinya berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Saudara, artinya Ayub dia masih bertekun dalam kesalehannya. Inilah saudara bagaimana Ayub dia saudara benar-benar fokus kepada yang tidak kelihatan. Ya, kesalehan. Itulah yang dipertahankan oleh Ayub, saudara. Ini berbicara yang tidak kelihatan, saudara. Tentang kesalehan Ayub yang masih terus ditekuni. Karena saudara ketekunan daripada Ayub, kesalehan Ayub ini yang akan menentukan nanti yang kelihatan, saudara. Luar biasa. Itulah sebab yang kasih Tuhan, kalau kita baca terus bagaimana Ayub akhirnya, saudara, Ayub diberkati Tuhan, berlipat ganda. Apa yang pernah dimiliki oleh Ayub, saudara, yang semua dihancurkan oleh iblis, semua saudara, ya, dilenyapkan oleh iblis. Tuhan ganti 2 kali lipat ganda. Coba. Kalau Ayub menjadi orang yang tidak tekun, Ayub tidak sabar,
tidak sungguh-sungguh, dia hanya memperhatikan yang kelihatan saja, yang lahiriah, maka Ayub banyak bersungut-sungut. Ayub berkata Tuhan tidak adil. Tapi ketika Ayub dia masih bertekun dalam kesalehannya, disitulah saudara, bagaimana Ayub memperhatikan yang tidak kelihatan itu sangat menentukan yang kelihatan nanti. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, yang kedua kita akan pelajari di sini, yang tidak kelihatan menentukan apa yang kelihatan. Saudara, yang kelihatan adalah berbicara tentang kebutuhan. Apa saudara? Kebutuhan. Ya, saudara, ada sesuatu kebutuhan dalam hidup saudara? Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, berbicara tentang kebutuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 di sana, saudara, itulah saudara firman Tuhan menjelaskan kepada kita apa yang Yesus katakan di sini. Ya, dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan ayat-ayat ini apa yang Yesus katakan di sini, saudara. Hal yang tidak kelihatan. Ketika saudara Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kelihatan tidak? Itu enggak kelihatan, saudara. Ketika seorang percaya, seorang anak Tuhan, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu tidak kelihatan, saudara. Ya, itulah saudara hal yang tidak kelihatan. Itu hal yang rohani. Contohnya saudara beribadah, saudara setia beribadah, setia kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, itu yang rohani yang tidak kelihatan, saudara. Ya, tapi itu sangat menentukan. Menentukannya apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang kelihatan, saudara. Jadi kita perhatikan di sini, saudara, itu yang lahiriah Tuhan akan tambahkan. Ketika kita saudara belajar memperhatikan yang tidak kelihatan itu, di mana kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, itu yang tidak kelihatan. Ya, yang kita kerjakan terus, maka saudara ada janji Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada. Itu kebutuhan. Tuhan tahu kebutuhan, di mana anak-anak yang selalu mengutamakan saudara hal-hal yang saudara tidak kelihatan, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, selalu saudara yang kasih Tuhan, jika kebutuhan rohani kita itu diutamakan, kebutuhan rohani kita itu diprioritaskan, Allah diprioritaskan dalam hidup kita, maka saudara di situ Tuhan katakan, Tuhan juga akan memberkati. Saudara, Tuhan juga akan mengadakan, akan memberkati secara lahiriah yang kita butuhkan. Nah, saudara, luar biasa di sini. Ya, seringkali kita kurang ya memperhatikan hal-hal rohani, dan kita perhatikan saudara di sini kebutuhan rohani seringkali kita kurang utamakan, saudara. Di sini masalahnya. Kalau anak-anak Tuhan selalu belajar mengutamakan, saudara, kebutuhan rohaninya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan rohnya akan Tuhan, maka saudara janji Tuhan ini engkau akan nikmati. Haleluya, saudara. Kita lihat dalam Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Ayat ini berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara, ayat ini berbicara adalah orang yang hanya memperhatikan yang kelihatan. Saudara punya usaha, saudara geluti, saudara bekerja, saudara jualan, saudara dagang dan sebagainya, berupaya. Saudara seperti ayat firman Tuhan, kamu sudah bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, hanya saudara untuk makan roti yang diperoleh dengan apa? Susah payah. Mengapa saudara? Ini berbicara hal yang jasmani. Lalu firman Tuhan berkata, sebab ia, yaitu Tuhan, ayat selanjutnya, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara baca ayat itu, ya.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, justru di sini saudara, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Haleluya. Saudara mau dicintai oleh Tuhan? Siapa yang dicintai oleh Tuhan di sini saudara? Justru ayat ini menjelaskan saudara. Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa yang dicintai Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya saudara mengutamakan hal-hal yang rohani. Yaitu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu selalu diutamakan. Yang rohani, yang tidak nampak itu justru saudara itu yang diperhatikan oleh orang yang dicintai Tuhan. Nah saudara, kata yang dicintai Tuhan itu artinya saudara dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yedidz. Ya, yedijah. Artinya saudara orang yang dikasihi Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan. Saya baca dalam Maleakhi pasal 1 ayat yang kedua. Ayat itu saudara menjelaskan. Mengapa saudara Yakub itu dikasihi Tuhan. Ya, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ayat itu menjelaskan. Ya. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Maleakhi. Kenapa saudara? Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saudara, kita perlu perhatikan perkataan ini saudara. Ya, kita harus memikirkan apa yang Maleakhi katakan ini saudara. Kita perhatikan di situ. Mengapa saudara Tuhan mengasihi Yakub? Mengapa Tuhan membenci Esau saudara? Saudara, Yakub adalah seorang pribadi yang menghargai hak sulung. Tetapi Esau dia tidak menghargai hak sulungnya. Dia justru merendahkan, meremehkan hak sulungnya saudara. Hak sulung itu perkara-perkara rohani saudara. Hak sulung itu berbicara hal-hal yang rohani. Berkat-berkat rohani yang memang belum nampak, belum kelihatan. Yang rohani itu tidak nampak. Esau memang dia anak sulung yang pertama keluar. Dia mempunyai hak sulung. Tapi hak sulung yang dimiliki oleh Esau, Esau belum melihat hak sulung itu. Karena hak sulung itu belum kelihatan saudara. Tapi Yakub dia tahu, saya rindukan hak sulung itu yang ada pada kakakku. Bagaimana aku bisa memiliki hak sulung itu? Jadi Yakub saudara begitu merindukan hak sulung yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Disitulah saudara masalahnya. Ya, ketika Esau pulang dia lihat Yakub sedang masak kacang merah, dia minta. Maka saudara terjadilah di situ, kalau engkau mau makanan ini, hak sulungmu buat aku, kacang merah ini untuk engkau. Maka saudara disitulah Esau berkata, buat apa hak sulung? Enggak kelihatan kok hak sulung. Maka terjadilah transaksi jual beli hak sulung dengan kacang merah. Esau hanya memperhatikan yang kelihatan, yaitu kacang merah. Betul? Sedangkan Yakub, dia perhatikan betul hak sulung yang tidak kelihatan itu. Itulah saudara bedanya. Kenapa Tuhan mencintai Yakub, mengasihi Yakub, dan membenci Esau. Ya. Kalau Esau saja, saudara dia cinta akan hak sulungnya, tentu Tuhan juga cinta kepada Esau. Saudara yang kasih Tuhan, inilah masalah saudara. Ya, hak sulung berbicara hal-hal yang kekal, berkat-berkat yang kekal, saudara, yang tidak kelihatan. Itu hal yang kudus, itu hal yang benar, saudara. Itu sebabnya kita betul harus memperhatikan. Saudara, ada satu ayat di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, inilah orang yang dicintai oleh Tuhan. Orang yang dicintai oleh Tuhan adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang-orang yang hidup benar. Ayat itu menjelaskan, Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup benar. Jadi saudara, mengapa tadi ayat ini berkata, saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Siapa yang dicintai? Itulah orang benar, saudara. Orang yang hidupnya benar. Saudara yang kasih Tuhan,
Inilah sebabnya, saudara, maukah saudara menjadi orang yang dicintai Tuhan? Maukah saudara menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Belajarlah memperhatikan yang tidak kelihatan itu. Sangat menentukan, saudara. Utamakanlah hal-hal yang rohani, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Saudara, yang berikut, ya, kebutuhan. Yang berikut berbicara tentang kesehatan, saudara. Ya, dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 di sana, ayat itu menjelaskan tentang janji Tuhan kepada umatnya, saudara, yang beribadah kepadanya, saudara. Dikatakan ia memberkati rotimu dan airmu. Ya, kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan yang beribadah. Tuhan berjanji, ya, beribadahlah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati rotimu dan airmu, dan segala penyakit akan dilalukan. Saudara, ini janji Tuhan. Saudara, dikasih Tuhan bahwa firman Tuhan ini, saudara, Alkitab, firman Tuhan mengatakan, apakah saudara percaya? Apakah ayat itu masih relevan sampai sekarang ini? Itu semua tergantung dengan iman, saudara. Ya, itulah firman Tuhan, saudara. Tuhan berjanji di situ. Berbaktilah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati rotimu, makananmu, airmu, minumanmu, dan segala penyakit akan dilalukan atau dijauhkan oleh Tuhan. Saudara, saya percaya firman itu tetap berlaku. Firman itu tetap berlaku sampai sekarang ini bagi orang-orang yang percaya akan kebenaran. Saudara, ayat ini berkata bahwa kesehatan rohani itu sangat menentukan. Ya, kesehatan rohani sangat menentukan kesehatan jasmani, saudara. Ya, kesehatan rohani itu adalah kita beribadah. Itu kesehatan rohani. Itu sangat menentukan, saudara, kesehatan jasmani. Itu sebabnya Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan setia. Aku akan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit akan dilalukan. Itu, saudara, janji Tuhan. Ya, yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lebih jauh kita melihat, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana di dalam Markus pasal 2 ayat 5 dan ayat 9 di sana menjelaskan, saudara, ya, bagaimana orang lumpuh ini dibawa oleh murid Tuhan untuk dibawa kepada Tuhan, supaya orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Namun ketika orang lumpuh ini sampai di depan Yesus, Yesus tidak langsung sembuhkan, tidak. Apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus berkata, dosamu. Ya, Yesus berbicara tentang dosa dulu, saudara, di sini. Sebelum Yesus menyembuhkan penyakit seorang lumpuh di sini, Yesus lebih dahulu berurusan dengan dosa orang lumpuh itu, saudara. Tuhan berkata, dosa dan kesalahanmu diampuni. Baru, saudara, orang lumpuh itu disembuhkan. Nah, saudara, kenapa, saudara, Yesus berbicara tentang dosa dan kesalahan seorang lumpuh ini? Diampuni, baru Tuhan sembuhkan, saudara. Ya, dosa, kesalahan itu tidak kelihatan, saudara. Untuk bisa sembuh yang kelihatan, maka dosa ini harus dibereskan dulu. Yang tidak kelihatan harus dibereskan dulu. Baru terjadi kesembuhan, saudara. Ya, dalam Mazmur pasal 107 ayat 17 di sana itu penyebab dosa adalah, saudara, ada orang-orang yang menjadi sakit. Ya, karena perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan-kesalahan mereka lah yang menyiksa hidup mereka. Saudara, jadi dosa, kesalahan itu adalah sumber dari segala sakit penyakit manusia, saudara. Itu sebabnya kasih Tuhan, firman Tuhan di sini, saudara, berbicara, ya, bagaimana Yesus, dia, saudara, memberkati, ya, kesehatan. Kesehatan ini bukan saja, saudara, berbicara faktor fisik, ya, faktor tubuh, tapi kesehatan juga berbicara kesehatan faktor ekonomi. Kesehatan ekonomi, saudara, kesehatan keuangan, saudara, kesehatan usaha, saudara, sehat jasmani, saudara. Ini semua faktor, saudara, kesehatan. Ya.
Saudara mau ekonomi saudara sehat? Keuangan saudara sehat? Usaha saudara sehat? Pegang firman Tuhan ini, saudara. Tuhan itu punya janji yang luar biasa. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, ya, kita perlu memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu sangat menentukan yang kelihatan. Saudara, kesehatan, faktor kesehatan itu sangat penting. Saudara, karena Tuhan di situ berbicara, Tuhan akan memberkati. Ya, semua menjadi sehat. Bukan saja sakit kita menjadi sembuh, tapi semua faktor ya, finansial kita pun Tuhan membuat menjadi sehat, saudara. Kenapa, saudara? Kita belajar menjadi anak Tuhan yang memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itulah sangat menentukan yang kelihatan. Puji nama Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, marilah belajar terus untuk fokus kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Yaitu hal-hal yang rohani, saudara. Hal-hal yang kekal, ya saudara. Jangan kalah, ya saudara, dengan hal-hal yang kelihatan yang hanya bersifat lahiriah itu. Belajarlah menjadi anak-anak Tuhan, saudara, yang memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena itu sangat menentukan sekali. Tadi saudara, Paulus menyampaikan hal ini. Ya, mengapa, saudara? Karena disitulah ada arti rohani yang sangat penting, yang sangat dalam. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan, yang kelihatan itu kekal, saudara. Yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Itu sebabnya, saudara, mari kita masih ada dalam dunia ini. Hidup kita sedang berhadapan dengan begitu banyak pergumulan. Kembali, saudara, kita melihat tadi firman Tuhan. Bagaimana, saudara, firman ini sangat menentukan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya pada pagi hari ini, coba kita renungkan firman Tuhan. Apakah hari-hari ini, saudara, menjadi anak-anak Tuhan yang memperhatikan perkara-perkara rohani lebih dulu? Ya, saudara mengutamakan Tuhan atau tidak? Itu semua adalah hal yang sangat menentukan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat roh kita untuk menyembah Tuhan. Kita rindu ada berkat Tuhan ketika kita sudah mendengar firman Tuhan. Ada berkat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh memperhatikan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin, haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Amin, haleluya. Selama hidupku mengasihi-Mu, mengasihi
memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segala. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, amin, haleluya. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh lama-lama ya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Ramalaya sikian lamala, Kaulah yang kupandang. Oh haleluya. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segala. Lama-lama layas, oh lama-lama layas. Dalam hidupku, lama-lama, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang, amin, haleluya. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Lama-lama sembah Tuhan, sembah Dia. Ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Ya rata pariasik. Kiara lama-lama. Kiara lama ya rakit. Kiara lama ya sapan murah takala mas. Kiara lama ya rasik. Kiara lama ya si. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya.
hidar lama-lama layas. Kiara lama-lama layar barbariasi lama-lamas. Ya lama-layas ya rapapan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Dia memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan sangat menentukan yang kelihatan. Haleluya. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sedang bergumul menghadapi yang tidak kelihatan itu, yaitu kuasa penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara yang sering kali membuat saudara sakit, membuat saudara susah, membuat saudara menderita. Pergumulan kita bukan melawan darah dan daging. Pergumulan kita sedang melawan penguasa-penguasa di udara. Tapi mari saudara, perhatikanlah. Kita mau melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan kerjakan ketika kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Kita mau seperti Musa. Kita mau seperti Musa. Haleluya. Inilah yang tidak kelihatan sangat menentukan yang kelihatan. Menentukan kemenangan di dalam kehidupan kita. Ya lama-lama sih, ya lama-lama sih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara ke hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan sekarang Kaulah segalanya dalam hidupku. Kaulah segalanya dalam hidupku. Haleluya. Kaulah segalanya, amin, haleluya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Oh, haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kalabalabalabas, ya ralabalabas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, membukakan mata hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami belajar memperhatikan hal yang tidak kelihatan, karena itu sangat menentukan yang kelihatan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kami senantiasa belajar ya Tuhan, mengutamakan Engkau, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan memberkati kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami belajar seperti Ayub, memfokuskan hidupnya kepada hal yang tidak kelihatan. Dia tetap bersyukur ketika dia berhadapan dengan pencobaan-pencobaan yang menghancurkan kehidupan, harta bendanya, bahkan dirinya. Namun Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap hidup saleh yang tidak nampak itu. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat ganda. Oh Tuhan, sungguh luar biasa. Perkara-perkara yang tidak kelihatan sangat menentukan yang kelihatan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bersetia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji akan memberkati rotimu, airmu, dan segala penyakit dilalukan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan,
akan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menopang hidup kami di akhir zaman ini, yang menentukan perjalanan iman percaya kami ketika kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan, usaha ekonomi mereka, kesehatan mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Bapa di sorga, berkatilah sebentar umat-umat-Mu akan kembali pulang. Sertai Tuhan, mereka boleh tiba dengan segala kemurahan Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus. Kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.